yang diberikan oleh orang tua begitu ya. Jadi kalau kita hanya sekedar memberikan pada remaja saja, sebenarnya agak agak terlambat begitu. Ya, karena bukan berarti kemudian pada masa remaja ini tidak penting ya, sangat penting itu. Tetapi ini tidak terlepas dari peran dan pola asuh orang tua pada masa khususnya untuk pendidikan seksualitas ya. Nah, khususnya pada masa sebelumnya, gitu ya, khususnya pada masa anak-anak begitu. Ya, benar. Ya, jadi sebelum kita masuk ke peran dan pola asuh dari orang tua sendiri, maka mungkin harus dipahami dulu gitu ya, pendidikan seksualitas itu atau seksualitas itu apa sih begitu ya. Gitu ya, jadi eh, landasan atau falsafah dasar dari seksualitas itu sebetulnya adalah bahwa kita semua atau ketika nanti orang tua mendampingi ya anak-anak dan para remaja itu terkait dengan perkembangan aspek eh, psikologi seksual mereka itu mereka harus menyadari dan bersyukur gitu ya bahwa yang pertama manusia itu diciptakan Tuhan melalui sebuah proses gitu ya. Jadi mungkin beda dengan yang seperti diceritakan di kitab suci mungkin ya gitu ya. Jadi eh, penciptaan Adam dan Hawa pertama kali seperti itu gitu ya, beda ya. Itu bukan berarti kita tidak mengimani itu gitu, tetapi di dalam eh, proses ini itu eh, anak-anak kita itu harus tahu bahwa eh, ada proses, sebuah proses Tuhan itu bekerja melalui sebuah proses begitu ya di dalam menciptakan manusia gitu. Dan kemudian di dalam proses penciptaan itu menghasilkan ada dua gender gitu ya, dua gender laki-laki dan perempuan. Sekarang tantangannya menjadi sangat lebih kompleks Bapak dan Ibu ya, karena gender itu sekarang bisa kebalik-balik gitu ya. Eh, Gender dan peran seksnya ya maksudnya ya, itu bisa kebalik-balik gitu ya. Seorang laki-laki tapi punya peran seksual sebagai wanita gitu ya dan sebaliknya gitu ya. Atau bahkan yang sekarang mulai terjadi itu eh, yang bukan merasa laki-laki dan bukan perempuan gitu ya. Bahkan di luar negeri itu eh, di beberapa tempat ya itu bahkan untuk toiletnya itu bahkan sudah pilihannya bukan laki-laki dan perempuan lagi gitu ya. Tetapi ada satu lagi yaitu yang non binary itu tadi. Jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan gitu. Itu gimana coba itu ya. Ya, jadi eh, tantangannya ke depan itu untuk generasi alpha itu luar biasa banget ya kalau saya boleh bilang ya. Gitu. Ya. Kemudian eh, sesuai dengan eh, klausul nomor 2 ini, maka karena dia diciptakan laki-laki dan perempuan, dilengkapi dengan organ-organ seks yang mendukung untuk itu, gitu ya. Sesuai dengan peran seks dan peran gender yang dijalaninya, gitu. Ya. Nah, ini kita belum bicara tentang macam-macam gangguan fisiologisnya ya, yang terkait dengan itu ya. Tapi itu mungkin lebih ke medis ya. Ya, tapi sejauh intinya eh, kita bicara dalam konteks yang wajar aja bahwa eh, ya setiap laki-laki dan perempuan akan dilengkapi dengan organ seks yang mendukung untuk itu gitu. Kemudian nah ini yang penting ya kita semua ya bahwa manusia itu memiliki begitu banyak kodrat
Dan salah satu kodrat yang terkait dengan aspek seksualitas ini adalah bahwa setiap manusia itu ingin dicintai dan mencintai. Ya, itu adalah manifestasi, kalau saya bilang sih manifestasi dari kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri kita, gitu. Ya, bahwa kita itu ingin dicintai dan mencintai. Ya, sehingga kemudian nanti kalau Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya dalam konteks terkait dengan perkembangan psikoseksual mereka, itu eh, intinya mereka itu tahu bahwa fungsi seksualitas itu eh, tidak hanya rekreasi, ya, tidak hanya sekedar recreation, gitu ya, ya, dalam konteks menciptakan keturunan, ya, atau mungkin hanya sekedar menciptakan, menghadirkan seorang cucu, gitu ya, bagi bapak dan ibu semua, gitu ya. Maksudnya bapak dan ibu biasanya kalau punya anak, gitu ya, kemudian nanti kita juga sudah semakin lanjut usia begitu, kita ingin anak-anak kita, hasil didikan kita menjadi berhasil, mereka menjadi orang yang sukses, baik, gitu ya. Kemudian mereka bisa berkeluarga dengan baik, punya anak-anak, gitu ya. Dan kita juga bisa ikut mendampingi anak-anak mereka atau cucu-cucu kita dengan baik, gitu ya. Nah, itu eh, maksudnya tidak hanya sekedar itu ya, ya, tapi juga ada eh, prokreasinya, gitu. Ya, dari fungsi rekreasi dan prokreasi itu eh, adalah apa, tujuan seksualitas, ya. Tuhan memberikan seksualitas itu ada di dalam diri manusia, gitu, ya. Kemudian eh, yang terakhir, nah ini yang juga terkait dengan norma, kalau ini ya, norma-norma di mana kita tumbuh, ya, di khususnya di timur, ya, di Indonesia apalagi, ya, bahwa aktivitas seksual itu dilakukan dalam koridor sebuah keluarga. Gitu. Maksudnya dalam koridor berkeluarga itu adalah, ya, eh, aktivitas seksual itu eh, sesuai dengan norma-norma masyarakat, sosial, agama, ya, maka eh, sangat baik jika dilakukan, bukan sangat baik ya, wajib harus, gitu ya, dilakukan dalam konteks ketika eh, mereka itu sudah menikah, gitu, ya, dengan pasangan sahnya masing-masing, gitu. Yaitu yang dimaksud dengan aktivitas seksual dalam koridor di dalam kehidupan berkeluarga, gitu. Ini yang saya rasa filosofi ini dulu yang mungkin menurut saya sangat penting ya untuk dipahami, gitu ya. Ya, kita semua pastinya pernah mengalami masa kanak-kanak, remaja, ya. Kita melewati itu semua dengan berbagai macam eh, variasi, ya. Mungkin antara satu orang dengan orang yang lain berbeda, ya. Mungkin bagaimana kita dididik oleh orang tua kita, ya. Waktu kita anak-anak, remaja, sekarang saat ini kita menjadi seperti ini, gitu ya. Hasil dari proses pendidikan yang pengalaman terhadap pendidikan seksualitas dalam keluarga kita masing-masing bisa saja sangat berbeda-beda, gitu ya. Tetapi harapannya dengan dengan berdiskusi hari ini, ya, paling tidak apapun pengalaman seksual kita di masa lalu, gitu ya, kalau itu bukan sesuatu hal yang baik dan kita merasakan sendiri akibatnya pada diri kita hari ini, gitu ya, ya jangan itu dilakukan pada anak-anak kita, gitu, ya. Lebih bagus lagi kalau kemudian setelah ini, eh, hari ini setelah kita berdiskusi, kita punya kesepakatan, punya pemahaman yang sama bahwa pendidikan seksualitas yang kita berikan pada anak-anak kita itu eh, berprinsip pada 5 hal yang mendasar ini, gitu.
Ya, kemudian ini ada perubahan psikologis masa remaja ya. Saya rasa kita juga semuanya pasti pernah mengalaminya gitu ya. Meskipun mungkin tidak menyadari gitu ya. Bisa saja ya terjadi seperti itu ya. Jadi eh, pada saat kita remaja itu anak-anak kita itu ya pastinya juga sejalan dengan pubertas ya secara fisik yang berkembang yang dialami dalam Aku diri bilang. mereka. Yang pertama adalah juga secara psikologis me- mereka secara psikologis mereka memiliki yang pertama timbul minat terhadap dirinya ya jadi ada perhatian ya terhadap dirinya ya mulai memperhatikan perubahan fisik yang terjadi pada dirinya gitu ya sehingga yang laki-laki misalnya eh, berpenampilan lebih rapi gitu ya. Ya ini bisa tiap anak juga bisa beda-beda gitu ya persepsi rapi itu yang seperti apa gitu ya. Karena ada anak remaja yang mungkin juga kepengen menjadi kelihatan lebih laki-laki begitu ya. Ya kancingnya atas dibuka begitu ya, rambutnya dibiarkan panjang, rambut gondrong begitu ya. Nah kalau yang wanita mungkin penampilan biasanya lebih wanita lebih seragam ya kalau wanita ya. Apa mainstream gitu ya. Jadi ya berpenampilan lebih halus, mempercantik diri, ya memakai wewangian, begitu kan ya. Kemudian timbul minat terhadap lawan jenis, ya. Nah ini pasti sudah mulai menyukai, ya. Jadi ya ini nanti kalau anak-anak itu eh, ngomong dengan bapak ibu gitu ya, atau curhat begitu ya terkait dengan mungkin teman di sekolah gitu yang disukai gitu ya ya harus ditanggapin juga gitu ya ya meskipun mereka sebenarnya dalam masa-masa ini yang pasti ada semacam perbedaan ini ya konsepnya like dan love gitu ya like dan love gitu ya mereka mungkin belum sampai pada yang namanya cinta begitu ya. Nah, meskipun mereka bilangnya menyukai mencintai gitu ya tapi mungkin ya cintanya masih cinta monyet atau sebetulnya masih dalam proses yang kita sebut sebagai like gitu ya sebetulnya like dan love gitu ya nah itu ya enggak apa-apa gitu ya. Eh, kalau bapak dan ibu cukup terbuka dengan anak-anak dengan para remaja kita itu eh, kita akan bisa tahu bahwa mereka mau bercerita tentang apa yang terjadi dalam diri mereka gitu ya dengan teman-teman mereka gitu ya apa yang mereka rasakan gitu ya. Dan itu tidak bisa dibangun seperti yang tadi saya bilang di awal, nggak bisa dibangun seketika gitu ya, seperti sesuatu yang jatuh dari langit. Biasanya nggak pernah ngomong gitu ya, nggak pernah, jarang ketemu aja jarang gitu ya. Pagi masing-masing sudah berangkat bekerja gitu ya. Mungkin bapak ibu antar mereka ke sekolah, setelah itu bekerja gitu ya. Ayah dan ibu sekarang mungkin semuanya bekerja, pulang sore atau malam hari gitu ya. Ketemu anak sudah tidur gitu ya. Nah, terus tahu-tahu sekarang minta anak itu bisa bercerita gitu ya, menceritakan perasaan mereka, apa yang terjadi di sekolah gitu ya, apa yang terjadi pada diri mereka kepada kita gitu ya. Nggak seperti itu prosesnya ya kan. Gitu. Jadi itu tadi sebabnya mengapa sebetulnya peran dan pola asuh kita di masa-masa sebelumnya itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, timbulnya kesadaran akan dirinya sebagai individu yang berbeda diri sendiri. Mereka punya norma kelompok ya biasanya peer group ya. Pada masa remaja ini mereka sebetulnya saling melihat satu sama lain, tidak hanya sekedar menjadikan orang tua itu sebagai modelnya, tetapi teman-teman sekelompok mereka itu juga memiliki nilai yang sangat penting gitu ya. Bahkan kadang lebih penting dari nilai-nilai yang sudah kita ajarkan kepada mereka sejak kecil. Begitu, maaf. Ya, seperti itu. Ya, jadi
eh, di sini. Tapi meskipun mereka eh, apa mengikuti yang namanya norma kelompok gitu ya, eh, tetapi kesadaran bahwa mereka itu adalah individu yang berpribadi sendiri itu sebenarnya juga tumbuh sebenarnya. Itu sebabnya mereka juga akan mempertanyakan segala sesuatu sebenarnya. Hal-hal yang antara yang diajarkan dengan prakteknya itu kok beda begitu. Ya, misalnya dalam pelajaran norma etika yang diajarkan oleh orang tua agama gitu ya, yang terkait dengan perilaku seks misalnya. Seandainya oh sebaiknya jangan, misalnya remaja ini sebaiknya eh, jangan berpacaran dulu lah misalnya ya. Kalau kita sebagai orang tua misalnya menghendaki mereka fokus pada studi gitu ya, berteman gitu ya sebanyak mungkin gitu ya, memiliki teman seluas mungkin, sebanyak mungkin gitu ya, memiliki hobi dan minat sebanyak mungkin gitu ya, saling mengenal ya, belajar tentang banyak hal ya, saya rasa itu menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi mungkin dalam prakteknya mereka sehari-hari mungkin melihat dari sekarang peran media sosial itu sangat luar biasa ya. Mungkin kenyataannya di media sosial mereka melihat bahwa oh anak-anak sekarang yang seusia dengan mereka sudah berpacaran gitu ya, bahkan ada yang malah kemudian melakukan hubungan seksual pranikah gitu ya, sampai memiliki anak gitu. Nah itu gimana gitu ya. Nah itu pastinya akan timbul pertanyaan gitu. Sesuatu hal yang sangat membingungkan ya. Nah, bahwa antara apa yang dipelajari, apa yang diinginkan dari norma-norma sosial, kok berbeda kenyataannya gitu. Nah di situ peran orang tua menjadi sebenarnya sangat penting untuk meneguhkan mereka, menekankan bahwa eh, apa yang sudah diberikan pada mereka itu secara ideal ya, dalam konteks norma-norma sosial itu yang benar gitu ya, bahwa apa yang terjadi di luar itu tidak sepenuhnya seperti itu begitu. Yang melakukan itu juga maksudnya kita harus tekankan meskipun itu mungkin ada gitu ya, bahkan banyak yang melakukan itu, tapi jauh lebih banyak yang tidak gitu ya. Jadi prinsip benar dan salah itu masih eh, harus harus kita tekankan sungguh-sungguh ke para remaja ini, eh, sehingga mereka tidak salah di dalam menginterpretasikan sesuatu ya, atau menyimpulkan sesuatu gitu. Kemudian yang keempat ya timbulnya keinginan untuk dipuji orang lain ya, lebih-lebih oleh lawan jenis ya, ini saya rasa sangat wajar ya, sangat wajar gitu. Karena ya itu tadi sesuai dengan kodratnya, setiap manusia ingin mencintai dan dicintai. Jadi kalau kita dipuji sebenarnya eh, tidak hanya pada masa remaja gitu ya. Pada masa anak-anak pun, anak-anak akan lebih senang dipuji gitu ya. Kita semua setelah nanti dewasa pun, sampai dengan usia kita sekarang pun, kita tetap lebih senang dipuji gitu ya. Gitu. Daripada misalnya disindir, dicaci maki kan ya kan. Gitu. Ya, ini apalagi dalam proses eh, masa puber ini gitu ya. Jadi mereka pasti eh, apa, karena mereka menginginkan perhatian dari lawan jenis gitu ya. Sehingga kemudian kalau dipuji ya pasti mereka akan merasa sangat senang gitu. Ya, nah ini terkait dengan latar belakang ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari eh, berbagai macam perilaku seksual pada remaja yang nanti mungkin akan saya sharekan ya, sharingkan gitu ya. Yang pertama terkait dengan adanya perubahan hormonal ya, yang memang meningkatkan hasrat seksual pada remaja gitu ya. Dimana pada masa itu hormon-hormon seksual itu memang berkembang dengan pesat gitu ya. Kemudian di satu sisi secara fisik mereka sudah mulai berkembang, tetapi secara psikologis mereka belum diperbolehkan gitu. Jadi penyaluran yang tidak dapat segera dilakukan karena
adanya penundaan usia perkawinan ya, diatur undang-undang perkawinan, norma sosial, kesiapan dan tanggung jawab terutama gitu. Kalau hanya sekedar apakah mereka bisa melakukan hubungan seksual atau tidak, ya bisa, itu bisa. Pokoknya begitu mereka yang ditandai dengan eh, apa eh, menstruasi begitu sebagai tanda bahwa kalau pada anak laki-laki misalnya mimpi basah begitu ya, itu pada saat itu sebenarnya sudah merupakan tanda bahwa anak-anak kita itu dengan perubahan hormon yang ada, hasrat seksualnya sudah ada dan mereka sebenarnya sudah bisa melakukan hubungan seksual dan menghasilkan keturunan begitu. Ya, sudah bisa. Tetapi apakah itu kan penilaian secara fisik ya. Nah, secara psikologisnya bagaimana? Ya, apakah mereka sudah siap atau belum? Kan itu pertanyaannya. Gitu. Bahkan mereka sudah memiliki kepribadian yang cukup matang, ya, memiliki kemampuan bertanggung jawab yang baik ya layaknya orang-orang dewasa gitu ya. Masa dewasa itu kan mulai 21 tahun gitu ya. Sementara puber, masa puber itu ya usia mungkin 15, 16 ya. Sekarang dengan pola konsumsi yang semakin bervariasi itu masa puber menjadi lebih cepat biasanya gitu. Jadi ini dua hal yang bertentangan. Satu sisi fisiknya berkembang pesat, secara psikologisnya belum mencapai kematangan begitu. Kemudian ditambah dengan penyebaran informasi dan stimulus ya. Stimulus seksual yang makin meluas hampir di semua aspek kehidupan, ditunjang dengan teknologi yang semakin lama semakin canggih, terutama media sosial. Ya, yang kemudian menyebabkan mereka akhirnya yaitu tadi banyak melihat hal-hal yang bisa menjadi pro dan kontra. Gitu. Ditambah lagi dengan misalnya kalau adanya ketidaktahuan ortu, ya baik dalam proses perkembangan anak ya karena kesibukan kerja maupun keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan seksual. Nah, Ya, jadi sangat. ini yang kemudian menurut saya menjadi akhirnya melatar belakangi berbagai macam isu perilaku seksual pada remaja yang seringkali kita lihat, yang uh, kita uh, dengar. feel anu ya, Ya, hemat ya, putting this kind of thing into my. ya. Nah dari latar belakang itu tadi maka muncullah fenomena-fenomena ya terkait dengan permasalahan perilaku remaja, ya perilaku seksual yang seringkali mungkin kita ketahui ya. Misalnya ya penggunaan HP ya, ya untuk menyalurkan aktivitas seksual, ya. Eh, Misalnya hobi menonton film porno, ya kan, mengakses konten-konten pornografi, ya. Kemudian juga misalnya ya karena mereka melihat di media sosial bahwa ternyata eh, banyak yang sudah berpacaran ya, ya, mereka pun ikut dalam eh, norma peer group itu, gitu ya. Tapi masalahnya eh, karena pengendalian diri itu masih kurang gitu ya, sehingga fokusnya yang mungkin harusnya tetap harus pada studi, akhirnya malah studinya yang ketinggalan gitu ya, atau ditinggalkan gitu ya. Ya, yang lebih berat lagi bahkan seringkali bisa saja mereka eh, melakukan pelecehan seksual gitu, atau eh, melakukan hubungan eh, badan yang kemudian mengakibatkan kehamilan ya yang tidak dikehendaki dan kemudian nah ini seperti rentetan ya, seperti rentetan kemudian melahirkan tindakan aborsi ya, ya. Kemudian ada bahkan karena tuntutan sosial ekonomi akhirnya juga eh, banyak di antara mereka yang juga dimanfaatkan juga ya untuk menjadi prostitusi ya, dan kemudian secara fisik ya dari segi penyakit ini juga
meningkatkan penyebaran penyakit kelamin. Jadi ini ini mungkin belum seberapa juga ya, fenomenanya sekarang menjadi lebih banyak dan kompleks. Nah, kalau dengan permasalahan seperti itu tadi, kemudian dampak psikisnya apa? Gitu ya. Ini kita belum masuk dulu ke peran ya. Sedikit saya mengawali ini dulu supaya kemudian nanti Bapak dan Ibu itu ketika masuk di dalam peran dan pola asuh itu menjadi sadar bahwa apa yang dilakukan itu untuk mencegah ini semua begitu. Ya. Nah, dengan problem permasalahan yang seperti itu tadi, maka dampak psikis yang dapat terjadi pada masa remaja ini adalah mereka bisa saja memiliki adiksi ya, atau apa ya, ketergantungan ya, atau kecanduan ya, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan aktivitas seksual gitu ya. Biasanya yang paling mudah diakses ya melalui internet, dengan dan akses yang paling mudah itu biasanya juga eh, medianya internet, tetapi dengan media gadget yang dipakai handphone gitu ya. Karena anak-anak sekarang ada, remaja sekarang kan juga sudah banyak yang eh, memegang handphone ya. Kemudian eh, banyak di antara mereka juga yang bisa jadi mungkin memiliki penyimpangan perilaku seksual ya. Yang semuanya itu kemudian akhirnya berakibat pada menurunnya motivasi untuk berprestasi ya, menurunnya eh, motivasi mereka untuk belajar ya tentang banyak hal ya, yang mestinya pada masa-masa ini itu justru merupakan masa-masa di mana mereka bisa berkembang semaksimal mungkin gitu ya, mengetahui begitu banyak pengetahuan gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi hilang gitu ya. Motivasinya menjadi sangat menurun gitu ya. Dan kemudian merasa kehilangan kepercayaan diri dan harga diri gitu ya. Ini juga runtutan dari yang tadi ya, dari eh, yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini. Jadi runtutan ini akan melahirkan runtutan dampak psikis seperti ini gitu. Mengalami stres dan depresi, keinginan untuk bunuh diri ya kan. Nah, itu eh, apa, kita juga sudah dengar ya beberapa hari terakhir ini eh, beberapa remaja itu hanya di Surabaya aja gitu ya, itu melakukan tindakan bunuh diri gitu ya. Permasalahannya kompleks ya memang ya, bagi mereka pastinya ya. Dan mungkin orang tua eh, kalau tidak baik-baik ya, secara benar menjalin relasi dengan mereka itu, seringkali kita tidak tahu apa yang mereka rasakan gitu ya. Oke, nah sekarang kita baru mau masuk ke eh, peran dan pola asuh ya dari orang tua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masa anak-anak itu sebenarnya adalah masa yang sangat penting. Itu sebabnya sudah dalam konteks mungkin ya 30-40 tahun terakhir ini ya, 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 itu pendidikan seks itu sudah tidak, sebenarnya sudah tidak dilakukan pada masa remaja lagi, tapi justru pada dimulai pada masa anak-anak, gitu ya. Mulai dari eh, pengenalan organ-organ tubuh, gitu ya. Eh, Kenapa kok antara laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fisik, gitu ya. Itu anak-anak sudah harus tahu sekarang ini. Mana yang boleh disentuh oleh orang tua, hanya oleh orang tua, gitu ya, atau bahkan oleh diri sendiri, dan mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu anak-anak sudah harus tahu. Karena Titik karena mama. sekarang Boleh eh, ke sana ya anak-anak ya? pelecehan terhadap anak-anak itu Oh ya. sangat tinggi sekali.
Dan sebagian besar juga tidak hanya dilakukan oleh orang di luar keluarga, bahkan oleh kerabat juga, ya, gitu. Nah, itu yang sangat miris gitu. Itu sebabnya mengapa pola pendidikan seks itu dimulai sejak anak-anak, gitu. Dan 5 tahun pertama itu sebenarnya adalah masa emas, ya, dalam perkembangan anak, 5 atau 6 tahun, ya, masa emas dalam perkembangan anak, khususnya untuk mengenal peran gender mereka, ya. Peran gender itu adalah peran yang dituntut oleh sesuai dengan nilai-nilai norma sosial, agama, ya, untuk mereka tahu, gitu ya, kalau mereka itu laki-laki, peran gendernya ya seperti ini, ya seperti ayah, begitu. Kalau wanita itu peran gendernya seperti mama, gitu, gitu. Nah, jadi anak perempuan itu nanti eh, akan mempelajari peran gender dari mamanya, dan anak laki-laki akan mempelajari peran gender dari ayahnya, gitu. Ya, sehingga kemudian akhirnya bagaimana kita berperilaku mau tidak mau juga menjadi sangat penting, gitu, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kita, gitu. Apakah kita selama ini juga sudah memberikan atau menjadi model yang baik bagi anak-anak kita, ya. Kalau kita bicara tentang pola asuh kan secara umum kita mungkin tahu ya, ada pola asuh ini ya 3 macam, ya: demokratik, otoriter, dan permisif. Yang dianjurkan itu adalah eh, pola asuh yang demokratik, ya, pola asuh yang membangun komunikasi, ya. Tapi memang dalam masa-masa tertentu, khususnya masa anak-anak, apalagi yang terkait dengan transgender, ya, itu tidak sepenuhnya 100% demokratik, ya. Ya. Ada ada hal-hal yang harus kita tekankan, gitu ya, yang memang itu tidak boleh dilanggar, sehingga memang itu menjadi sebuah eh, pola otoriter, gitu. Tetapi juga, jadi prosentasenya bisa dikatakan, misalnya kalau dalam konteks pola asuh ini, eh, khususnya pada masa anak-anak itu 40% otoriter, 60% demokratik, gitu. Jadi demokratiknya nggak 100%, oh, apalagi otoriternya, gitu, gitu. Permisifnya, permisifnya ya kok tidak, gitu ya. Jadi ini eh, permisifnya mungkin kecil sekali, gitu ya. Gitu. Jadi ketika pola asuh ini sebenarnya, kalau dibilang demokratik itu yang terbaik, itu sebenarnya dalam konteks persentase, ya, sebenarnya, ya, lebih besar. Tapi bukan berarti otoritas dan fungsinya nggak boleh ada sama sekali, tidak, gitu ya. Gitu, ya. Nanti sejalan dengan proses anak menjadi dewasa, otoriternya makin mengecil, gitu ya. Demokratiknya dan permisifnya makin membesar, karena mereka sejalan dengan proses kematangan psikologis mereka, kedewasaan mereka, kemandirian mereka. Kita juga sebagai orang tua sudah mulai campur tangannya sudah semakin kecil. Tapi pada masa anak-anak, ya, peran kita sebagai orang tua itu sangat besar, gitu, ya. Sehingga pasti otoriter itu tidak boleh ditinggalkan, gitu ya. Bukan 0%, gitu ya. Gitu, ya. Apalagi khususnya dalam dalam eh, memberikan eh, pendampingan terkait dengan, khususnya ya, terkait dengan pendidikan seks pada anak, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai peran gender. Peran gender itu adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang, ya, dari anak-anak kita, ya, dari kita semua, berdasarkan jenis kelamin kita, yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, ya, norma, ya, bahkan nilai-nilai agama, gitu. Yaitu misalnya bagaimana seseorang itu seharusnya bertindak, berbicara, berpakaian, berpenampilan, berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya, ya. Kemudian tanggung jawab, hak
yang melekat pada seseorang, ya, pada diri kita dan anak-anak kita itu berdasarkan jenis kelaminnya. Ya, jadi ini mempelajari tentang peran, peran menjadi seorang wanita nantinya kelak, ya, peran menjadi seorang pria, ya, kelak, gitu ya. Itu sudah mulai diajarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ya, secara tidak langsung itu melalui modeling. Jadi itu bukan proses belajar, jangan dianggap itu bukan proses belajar, tidak. Ketika mungkin ada hal-hal yang tidak terkatakan, ya, tapi kita menjalankan fungsi kita sebagai orang tua itu dengan baik sebaik-baiknya, ya, yang ayah berperan sebagai seorang ayah yang ideal, ya seideal mungkin, yang ibu berperan sebagai seorang ibu yang seideal mungkin, gitu ya. Meskipun mungkin kita tidak secara langsung harus mengajak anak-anak, memberitahukan pada anak-anak gitu ya, itu mereka melihat dan merekam itu, ya, di dalam pikiran mereka, dalam sanubari mereka gitu ya. Dan itu proses belajar gitu. Sehingga peran menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang wanita gitu ya, sesuai dengan peran gender itu memang dimulai dari sejak masa kanak-kanak, dan itu eh, meskipun sepertinya seakan-akan tidak harus selalu melalui komunikasi verbal gitu, tapi secara non verbal itu mereka melihat, ya, dalam proses modeling gitu terhadap orang tuanya. Kemudian eh, juga terkait dengan ekspektasi ya, ekspektasi sosial, budaya, agama yang berlaku bagi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Gitu, ya. Ya. Nah ini eh, beberapa hal yang mungkin saya simpulkan dari kalau misalnya terkait dengan perilaku atau pendidikan seksual bagi remaja itu, eh, kita sebagai orang tua bisa berperan atau memiliki pola asuh yang intinya yang pertama adalah memberitahukan pada mereka tentang adanya perubahan fisik dan mental yang akan terjadi pada masa remaja. Jadi sudah ada komunikasi sebelumnya secara langsung maupun tidak yang menyinggung ke hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian memberitahukan bahwa perilaku seks yang akan mereka jalani, gitu ya, peran seks dan perilaku seks yang akan mereka jalani itu harus sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, dan tanggung jawab. Biasanya ini tidak hanya dari keluarga ya, ya biasanya pastinya karena kita menyekolahkan anak-anak kita dan eh, jam atau waktu di sekolah itu kadang juga sangat lumayan lama gitu ya. Eh, itu sebenarnya kita terbantu gitu ya, nilai-nilai moral, agama, ya, tanggung jawab itu eh, bagaimanapun juga sekolah juga sangat berperan penting. Bukan berarti ini menjadi tanggung jawab mereka, hanya mereka saja, tidak ya. Tetapi saya katakan tanggung jawab sekolah itu juga sangat penting gitu. Ya, apalagi sekolah-sekolah yang berbasiskan pada nilai-nilai atau iman agama tertentu ya gitu. Seperti misalnya di Santa Clara ini gitu. Kemudian memberikan pengetahuan tentang macam-macam penyimpangan seksual agar remaja dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan misalnya kesehatan reproduksi, yaitu penting, ya, sangat penting ya. Sehingga mereka bisa menjaga diri mereka eh, dengan lebih baik, ya, bersikap ya lebih baik, ya, berani bersikap. Eh, Kalau misalnya meskipun nilai-nilai sosial atau peer group itu penting bagi mereka, tetapi tetap mereka eh, untuk hal-hal yang terkait dengan eh, apa perilaku seksual itu mereka bisa asertif, gitu ya, bersikap asertif atau tegas, gitu ya, melihat.
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, gitu. Ya. Kemudian memberikan pengertian dan kondisi yang dapat membuat remaja itu menyalurkan hasrat seksualnya secara lebih sehat dan positif, ya, serta dalam dimensi yang lebih luas. Nah, itu tadi nanti sebenarnya ada banyak aktivitas ya yang bisa eh, kita arahkan pada anak-anak kita itu supaya mereka ya sejalan dengan masa puber yang mereka jalani, kita mematangkan kondisi psikis mereka, ya, pola pikir, wawasan, pengetahuan, gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi ranah kita sebagai orang tua, gitu. Sehingga supaya mereka pikirannya tidak hanya hanyut di dalam eh, apa terbawa oleh apa, hormon-hormon yang memang tadi secara biologis, ya, secara fisik biologis itu memang sedang berkembang pesat, gitu ya, supaya tidak mengikuti hanya pada perkembangan fisiknya saja, begitu. Tetapi fokus pada perkembangan psikologisnya, gitu ya, supaya sejalan dengan perkembangan biologisnya, begitu. Ya. Nah, beberapa hal yang prinsipnya ya yang harus diperhatikan itu adalah yang jelas, eh, apa di dalam kita menjadi model atau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan perkembangan perilaku seks pada diri mereka itu pastinya jenis kelamin pasti eh, apa sangat penting, gitu ya, pasti berbeda kan ya, karena peran gendernya berbeda, gitu, ya. Ada garis batas yang jelas antara laki-laki dan wanita, gitu, ya, perannya, ya. Eh, ini kita tidak bicara dalam konteks di luar perilaku seksual, ya, ya, dalam konteks maksudnya kalau kita bicara tentang misalnya nilai-nilai moral, gitu ya, atau yang terkait dengan apa misalnya bakat minat, gitu ya, ya, bakat dan minat pun mungkin juga tidak 100% universal, ya, gitu. Tapi intinya begini, maksudnya kalau yang terkait dengan emansipasi, begitu ya, nah itu eh, saya rasa eh, kita harus me- membedakan itu, gitu ya, sehingga anak-anak itu juga em, remaja-remaja kita itu juga tahu, gitu ya, bahwa sebenarnya secara ideal itu sesuai dengan peran, tuntutan, ya, penilaian, nilai-nilai masyarakat, semua itu moralitas itu sebenarnya ada perbedaan, gitu ya. Tidak tidak seluruhnya universal, apalagi kalau ini menyangkut tentang peran gender itu tadi, gitu. Nah, ini semakin garis batasnya semakin dipertegas, maka di satu sisi secara positif anak-anak itu akan juga akhirnya tahu di mana mereka harus berada atau berdiri, gitu. Sehingga hal-hal yang tadi saya sebutkan, misalnya yang non binary itu tadi, itu mestinya tidak akan terjadi, gitu. Gitu, ya. Kemudian ya jangan menunggu sampai anak bertanya terlebih dahulu, ya. Seringkali kita miss juga sih, ya, seringkali kita miss juga, ya. Tapi kalaupun terlambat ya tetap lebih baik daripada tidak sama sekali, ya. Atau bahkan menunggu mereka bertanya. Ya, kalau mereka bertanya atau berkomentar sehingga kita bisa memberikan tanggapan, ya. Kalau mereka diam-diam aja, gitu, gimana? Ya kan? Jadi eh, apa mendahului lebih baik, kalau tidak bisa pas waktunya, terlambat pun lebih baik, gitu ya, daripada tidak sama sekali, gitu. Kemudian sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami. Ini juga menurut saya sih, ya, dibilang mudah ya tidak, dibilang sulit ya sebenarnya tidak juga, gitu ya. Jadi eh, ya seringkali memang akhirnya
kedekatan kita, kebiasaan pola komunikasi kita dengan anak itu memang menjadi satu aspek yang sangat penting. Kalau kita nggak pernah atau jarang komunikasi dengan anak, ya untuk ngomong hal-hal yang beginian ini akhirnya menjadi tidak mudah, sulit gitu. Ya kan, ini sesuatu yang sangat subjektif memang, gitu. Tetapi kuncinya ada di kebiasaan, ya, di relasi, ya. Kalau relasi kita dengan anak itu, komunikasi kita itu sudah terbiasa terjalin, gitu ya. Ya sama dengan kalau kita punya teman, gitu ya. Semakin kita punya sahabat akrab yang karib, kita akan lebih mudah untuk semakin terbuka kan. Itu aja. Prinsipnya sebenarnya sederhana, gitu ya. Itu sama dengan relasi kita dengan anak-anak kita. Semakin kita terbiasa berkomunikasi dengan mereka, ya, maka proses komunikasi itu akan menjadi semakin lebih mudah. Itu sesuaikan dengan usia anak, ya pastinya. Dan itu sekali lagi dimulai dengan sejak sedini mungkin. Gitu. Dan diberikan secara pribadi. Ya, dalam konteks tertentu, akhirnya memang dalam momen-momen yang sifatnya pribadi memang. Gitu. Ya, itu akan menjadi lebih masuk ke dalam diri anak. Gitu ya. Ya, itu. Dan biasanya kalau yang terkait dengan masalah relasi yang komunikasi yang memang pribadi ini yang itu biasanya ya memang antara mama dengan anak perempuannya dan papa dengan anak-anak laki-lakinya itu itu sesuatu hal yang menurut saya sangat penting. Oke. Nah, ini saya singgung sedikit ya terkait dengan penggunaan IT ya karena sekarang kita tahu gadget gitu ya itu sangat berkembang pesat, kemudian media sosial sangat luar biasa gitu ya. Jadi penting sih saya rasa agar orang tua itu juga punya pengetahuan banyak ya tentang media sosial, pokoknya tentang segala sesuatu yang berbasis pada penggunaan internet. Gitu. Ya, itu sebabnya kalau misalnya kita punya komputer di rumah, kita anak-anak menggunakan itu ya, ya ini sebenarnya lebih pada fungsi pengawasan saja, ya, fungsi monitoring, ya, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh memonitor anak-anak kita ya, justru itu salah satu fungsi peran dan pola asuh yang harus kita miliki gitu. Gitu. Ya. Tetapi eh, ini harus hati-hati gitu. Artinya maksudnya bukan kemudian kita membuat anak-anak itu kehilangan privasinya gitu. Ya. Jadi hati-hati ya. Eh, Monitoring ini harus kita lakukan dengan sangat hati-hati dan secara halus gitu. Ya. Meskipun sekarang juga pastinya dengan anak-anak bawa HP kemana-mana ya pastinya sulit juga untuk kita monitor ya, gitu. Atau menggunakan laptop ya, ya, gitu. Ya. Ya ini yang eh, internet itu sebenarnya punya banyak hal yang baik ya positif. Tapi sebagaimana alat-alat yang lain ya mau digunakan secara positif atau negatif itu pasti bisa semuanya gitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang dampak negatifnya ya ini ya akan mempermudah akses ke pornografi ya. Kemudian banyak juga yang sekarang sudah mengalami adiksi, ya. Adiksi internet itu bisa bentuknya macam-macam ya, game, ya, termasuk pornografi, bahkan sekarang pinjol, ya, itu luar biasa dampak yang ditimbulkan itu. Jadi makanya sekali lagi monitoring itu perlu, penting. Eh, tetapi jauh lebih penting lagi adalah yaitu tadi memberikan eh, apa pendampingan itu sejak sedini mungkin itu tadi.
Gitu. Kalau proses pendampingannya itu, proses modelingnya itu sudah kita lakukan sejak sedini mungkin dengan sebaik-baiknya. Semakin anak ini bertambah usia, fungsi monitoringnya juga menjadi semakin kecil, gitu. Karena kita sudah memberikan, sudah sudah menjadi orang tua yang terbaik buat mereka, sudah mendampingi mereka sejak anak-anak dengan sebaik-baiknya, gitu. Ya, oke. Nah, ini kalau terkait dengan hal-hal yang terkait dengan apa penggunaan internet ya, karena banyak juga manfaat positifnya ya. Jadi ya kita mengarahkan mereka justru memanfaatkan situasi-situasi atau situs-situs yang positif gitu. Ya, ya. Si misalnya seperti cek folder history ya di pada HP ya, HP anak sesekali itu juga menurut saya penting gitu. Sesekali aja dan itu lakukan itu pada saat anak kalau bisa jangan sampai anak tahu juga gitu ya. Jangan kemudian kita coba mana sini HP-mu. Kita lihat gitu, ya, periksa gitu di hadapan anak ya. Jangan seperti itu juga. Gitu. Karena itu juga nantinya mungkin menyinggung anak juga gitu. Karena mereka kan punya privasi. Kita hormati itu gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan. Eh, Bagaimana sih supaya mereka itu sejalan dengan masa puber yang mereka yang berkembang pesat itu gimana secara psikologis itu aspek psikologisnya bisa catch up ya bisa mengikuti perkembangan fisik mereka gitu ya kita bisa mengarahkan mereka pada berbagai macam olahraga ya yang mereka minati ya membiarkan atau mendorong mereka eh, untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ya ekstra kurikuler ya kemudian menyalurkan hobi mereka apa yang mereka sukai secara positif ya tuh. Ini kayaknya sepele gitu ya. Ya, kayaknya sepele tapi ya saya nggak tahu juga kalau saya kadang eh, ya sedikit sedikit cerita aja ya kalau anak-anak kami di Fakultas Psikologi itu eh, banyak juga ya kalau kita guyonan gitu ya antar dosen itu ini anak-anak itu kadang masuk ke Fakultas Psikologi itu tidak hanya sekedar mereka tertarik gitu ya tetapi ya ada indikasi seperti rawat jalan begitu gitu ya. Ya, dan itu menjadi PR juga buat kami gitu ya karena bagaimana mereka bisa menjadi seorang sarjana psikologi yang baik gitu ya kalau mereka punya trauma atau luka batin di masa lalu gitu ya kemarin itu ada mahasiswa juga yang eh, bercerita ya orang tuanya itu sangat keras sekali disiplin sekali tapi luar biasa kerasnya dan malah cenderung depresi ya, orang tuanya ya dia sering di KDRT eh, bahkan eh, terutama mamanya ya dalam kasus ini ya saya cuma mau kasih contoh aja itu pokoknya kalau setiap anak itu mau ujian ya itu harus belajar seharian penuh ya Eh, dan karena orang tua ini suka memukul gitu ya jadi anak ini seringkali dipukul begitu dan hal yang saya herankan itu adalah mungkin itu masih bisa kita ya banyak sih orang tua yang memang eh, kita menginginkan anak kita berprestasi itu hal yang wajar ya, tetapi itu harus rankingnya harus satu gitu ya. Seakan-akan nggak terima kalau anak temennya itu
yang satu grup WA gitu ya dalam sama orang tua itu. Kalau membanggakan anaknya lebih pintar dari anaknya dia gitu. Jadi akhirnya jadi semacam persaingan begitu. Yang tapi yang saya heran itu anak ini pintar gambar. Gambarnya itu bagus sekali. Eh, an- mahasiswa saya ini ketika kecil itu yang namanya anak disuruh belajar terus pasti capek gitu ya. Dia sesekali mamanya ini pas nggak tahu meleng begitu, anaknya masih dalam posisi sebetulnya dalam posisi ya di meja belajar gitu, tapi dia menggambar gitu ya, menggambar dan hasil gambarnya itu luar biasa bagus banget. Ketika mamanya tahu anaknya itu menggambar bukan belajar gitu ya, padahal waktu itu mungkin anaknya sedang sedang istirahat atau bagaimana ya, bukunya tuh disobek-sobek gitu ya di depan anaknya gitu ya. Jadi anaknya itu ya, ya sudah dipukulin ya secara fisik dan secara psikologis itu berdampak gitu ya. Ya, dan dia waktu cerita itu ya sambil mengenang itu tuh ya nangis gitu ya. Jadi ya itu yang saya heran gitu ya. Kenapa? Padahal saya pengen ngelesin anak saya gambar itu aja dengan biaya sekarang tuh les gambar itu luar biasa mahal ya. Itu aja masih mikir-mikir ya mana ya yang lebih diutamakan gitu ya. Karena pilihan kegiatan itu banyak banget gitu ya. Nah, terus saya jadi teringat yaitu eh, cerita mahasiswa saya beberapa waktu yang lalu yang dia cerita waktu konseling dia teringat waktu eh, gambar itu karena harus belajar gitu ya dia gambar itu sobek-sobek gitu ya padahal hasil gambarnya bagus gitu ya. Ya, bahkan sangat menurut saya sangat luar biasa hasil gambarnya. Bagaimana mungkin seorang orang tua itu tidak tahu hal-hal yang bernilai yang dimiliki oleh anaknya sendiri gitu. Nah, seringkali itu kita lupa hal seperti itu gitu. Ya, apa yang baik untuk anak itu harus menurut ukuran orang tua. Itu yang saya rasa ya itu justru kalau kita bicara tentang peran dan pola asuh, sebetulnya yang terpenting itu pertanyaannya adalah apakah kita itu model yang terbaik bagi anak-anak kita itu pertanyaan sebetulnya yang justru sangat penting. Gitu. Itu peran dan pola asuh yang paling penting itu menjadi model bagi anak itu model yang baik gitu ya. Kemudian bisa juga kita menyalurkan anak-anak itu aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, kalau di kita ya, yang di Katolik ya banyak ya kegiatan aktivitas di gereja itu nggak kurang banyaknya ya. Kemudian berteman dan bersosialisasi dengan beragam kelompok teman ya, tidak tanpa mempedulikan suku, agama, ras ya. Nah, yang terakhir ya berani sehingga kemudian anak akhirnya juga berani berkata tidak ya untuk ajakan dari peer group yang bersifat negatif. Nah, ini kalau ini hal-hal yang mungkin menurut saya sih eh, bisa menjadi semacam eh, masukan lah ya diskusi untuk kita semua ya. Nah, kalau saya simpulkan sih intinya gini ya. Jadi sebetulnya dalam dalam proses peran dan pola asuh itu ada tiga hal yang penting ya. Modeling, komu- komunikasi dan shadowing ya. Modeling itu memberi contoh. Kita tidak mungkin mengajarkan sesuatu, memberitahukan sesuatu, mendampingi sesuatu, tapi kalau kita sendiri yang mendampingi ini jauh perilakunya dari apa yang kita katakan atau dari apa yang kita sarankan, itu akan menjadi sesuatu hal yang kontradiktif dan anak pasti bisa melihat itu. Gitu.
Jadi modeling itu syarat nomor satu yang paling penting sebelum memulai yang lainnya. Yang kedua, komunikasi. Kalau modelingnya bagus, komunikasinya 50% akan terbantu. Apa yang kita ucapkan, kalau kemudian kita konsisten dengan perilaku kita sendiri, anak akan merekam itu, ya, dan anak akan mengikuti itu. Gitu. Ya. Dan terakhir shadowing, ya, ya, mendampingi mereka, mengawasi mereka secara baik secara langsung maupun tidak. Ya, nanti karena shadowing ini nanti sejalan dengan proses kedewasaan, yang satu dan dua itu menurut saya akan berlangsung seumur hidup, ya, akan berlangsung seumur hidup. Ya. Tapi shadowing ini itu akan semakin mengecil sejalan dengan anak menjadi usianya bertambah, menjadi semakin besar, menjadi semakin dewasa, fungsi shadowingnya akan mengecil, gitu. Tapi tetap perlu ya, untuk masa anak-anak pasti tetap perlu, remaja masih perlu. Ya, tapi pastinya semakin usianya bertambah, semakin mengecil. Tapi menjadi model dan berkomunikasi dengan anak-anak itu sepanjang waktu. Ya, tidak akan pernah berhenti. Meskipun mungkin pada saat mereka nanti sudah dewasa kelak, proses modeling dan komunikasinya berbeda pastinya ya. Kita modeling untuk siapa gitu ya. Enggak, tetapi tetap mereka akan menjadikan kita itu sebagai orang tua kebanggaan mereka. Gitu. Ya, menjadi legacy. Kita bisa menjadi legacy mereka. Gitu. Ya kan? Itu sebabnya satu dan dua ini akan terus berlangsung. Yang shadowing-nya akan semakin mengecil. Saya rasa itu aja, sekedar pemantik dari saya sih. Kalau eh, ada diskusi atau tanya jawab, saya rasa malah lebih, menurut saya itu yang terbaik gitu. Ya, supaya tidak satu arah. Terima kasih, saya rasa itu aja. Saya kembalikan ke Bu Odilia. Iya, terima kasih Pak Jaka atas sharing singkatnya seperti itu. Kayak nggak singkat ya, cukup padat gitu ya. Dari jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam 10.20. Cukup lama gitu ya. Kita mendengarkan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka. Mulai dari pertama tadi dijelaskan bahwa manusia itu hidup dalam suatu proses gitu ya. Ada namanya perubahan, apalagi di dalam remaja, perubahan psikologis itu menjadi yang paling utama gitu. Lalu juga tadi dibahas fenomena-fenomena apa saja yang terjadi, lalu dampak psikisnya, serta tanggung jawab hak dalam gender seperti itu. Dan beberapa tips ketika kita menjadi orang tua, perannya seperti apa, pola asuhnya seperti apa. Tadi ada tiga yang kunci terakhir, ada modeling, komunikasi, dan shadowing. Seperti itu. Kami membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu, silakan boleh lewat kolom chat atau langsung mengangkat tangan. Nanti kita akan, ya ini ada masuk pertanyaan. Sebentar. Ya, lewat chat nggak apa-apa. Ya. Boleh, iya lewat chat. Ada dari Pak Aditya, dari Ayah Sinriu, dari kelas 7A. Saya bacakan ya Pak Jaka ya. Ya, Seperti saat ini, LGBT begitu marak. Fenomenanya sudah dekat di kita, bahkan beberapa negara juga mulai melegalkan. Hal ini membuat info tentang hal tersebut sulit dibendung untuk masuk ke anak-anak. Barusan kita melihat film keluarga buatan Filipina dengan rating untuk usia 13 tahun ke atas, tapi ternyata di dalamnya ada selipan bahwa salah satu keluarga ternyata pasangan gay yang ingin mengadopsi anak. Tentu saja anak saya bertanya, mengapa ada fenomena seperti ini yang tidak sesuai dengan norma agama dan keluarga yang diterima selama ini? Di mana harus saya menjelaskan perbedaan peran gender. Hal ini baik tanpa menutupi, mengingat psikologis remaja semakin ditutupi semakin dicari. Jadi mungkin pertanyaan dari Ayah Senriyu ini adalah bagaimana ketika kita menyampaikan
baiknya seperti apa dalam kasus LGBT. Karena mengingat anak itu ketika dilarang malah semakin cari tahu gitu Pak Jaka. Boleh dibantu menjawab terlebih dahulu Pak Jaka? Ya, oke, ya. Eh, Sebelumnya ini saya dari Pak atau Bu Vano ya, Bapak atau Ibu ya, saya kurang tahu. Vano ya, jadi nanti minta PPT-nya. Ya, nanti PPT-nya saya sharekan ke Bu Odilia ya, boleh nanti coba di-sharekan ke orang tua. Kemudian ya terkait dengan pertanyaannya eh, Pak Aditya, jadi eh, atau Ibu ya bisa jadi ya. Eh, Intinya sih ya memang seperti itu ya. Itu salah satu, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi eh, apa ada pasangan gay gitu ya yang kalau di luar negeri itu eh, dan di film-film itu sekarang sudah banyak gitu ya. Bahkan eh, yang diselipkan di film-film animasi, film kartun gitu itu juga ada gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini masih untung ini ratingnya 13 ya. Jadi masuk remaja gitu. Jadi memang tepat gitu. Kalau menurut saya tepat gitu ya. Meskipun untuk ukuran Indonesia eh, kita belum terbiasa untuk ini gitu ya. Gitu. Jadi ya memang kita harus jelaskan pada mereka bahwa eh, ada orang-orang gitu ya yang mungkin mereka berbeda dari kita. Kita jelaskan pada mereka ya. Eh, Faktornya banyak nak gitu ya. Bisa mungkin dari pola asuh, ya. Bisa juga mungkin dari segi adanya kelainan hormonal, gitu ya. Menjadikan orang-orang yang berbeda itu meskipun mereka memiliki jenis kelamin laki-laki, begitu misalnya, gitu ya. Tetapi memiliki orientasi ketertarikan seksual pada sesama laki-laki. Ingat tadi di salah satu ini kan di salah satu slide saya kan salah satu peran kita kan kita menjelaskan eh, jenis-jenis macam penyimpangan seksual kan. Nah, itu termasuk ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Aditya ini. Kita jelaskan kepada mereka bahwa memang ada. Itu termasuk penyimpangan ya. Gitu. Kenapa kok dikatakan penyimpangan? Nah, karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan dan sesuai dengan peran gendernya kita akan berperilaku seperti itu. Tetapi kalau ada yang tidak seperti itu, ya itulah yang dikatakan sebagai penyimpangan. Nah, kemudian bagaimana lanjutannya? Ini yang sangat penting juga ya. Lanjutannya adalah terus bagaimana kita menyikapi penyimpangan itu. Gitu. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia, kita juga pastinya harus memperlakukan mereka sebagai manusia juga. Ya. Kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita, pasti. Ya. Papa juga enggak, atau mama juga enggak pengen kamu mengalami hal seperti itu, gitu. Tapi kalau kamu merasakan hal seperti itu, kamu harus segera komunikasi sama papa sama mama ya. Gitu. Sehingga anak ini tahu bahwa itu hal yang tidak wajar. Tetapi sikap kita terhadap hal yang tidak baik atau tidak wajar itu benar. Kita tidak memperlakukan mereka seperti, ya maaf ya, kalau dalam konteks di negara kita itu kadang begitu agamisnya kita itu sehingga hal-hal seperti itu kadang akhirnya kita benci luar biasa dan bahkan bisa menjadi atau memprovokasi untuk tindakan-tindakan yang tidak manusiawi gitu loh. Nah, itu yang justru sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan kita juga, nilai-nilai moral kita juga gitu loh. Ya kan? Nah, kita kan juga tidak ingin anak itu kemudian menjadi seperti itu kan gitu loh. Menjadi orang yang sangat ekstrim gitu ya dalam perilaku yang salah gitu. Atau bahkan dalam perilaku yang eh, kalau kita melakukan tindakan kekerasan misalnya
pada eh, pasangan gay itu gitu ya, itu juga tindakan kriminalitas gitu. Nah, jadi kita jelaskan bahwa dan eh, apa dan kemudian mereka ya kalau dalam cerita ini misalnya mereka mau mengadopsi anak yaitu ya kita hormati itu gitu ya. Tapi kita katakan kita jelaskan pada anak adalah bahwa itu adalah sebuah bentuk salah satu bentuk penyimpangan perilaku seks gitu. Dan kita tanyakan pada mereka eh, kalau kamu merasakan hal-hal yang eh, apa di luar hal yang semestinya yang menurut kamu itu membingungkan kamu, itu membuat kamu merasa tidak nyaman, kamu harus cerita loh ya sama papa mama gitu. Ya coba papa mama bisa bantu. Gitu. Itu adalah awal yang baik. Ya, apalagi kalau anak ya dalam cerita ini berarti anak yang tanya ya. Itu berarti sudah bagus. Berarti kita tahu anak itu bertanya apa yang di dalam pikiran anak, apa yang dia tidak tahu dia tanyakan. Itu berarti sudah langkah besar itu, sudah kemajuan yang bagus itu, sudah awal yang sangat bagus itu. Gitu. Itu eh, Pak Adit ya. Ya, ya. Begitu Bu Odil. Karena kalau kita ya itu tadi memang benar, semakin kita eh, apa menutupin pun ya anak akan semakin mencari. Bahkan sebetulnya kalaupun kita agak-agak salah pun ya, agak-agak salah ya menurut saya asal jangan. Sebenarnya jangan khawatir juga. Yang namanya anak remaja itu mereka akan cross check kok. Mereka akan ini ya. Mereka bukan orang individu yang lemah ya, bukan individu yang tidak punya yaitu tadi karena mereka juga ada tendensi untuk menjadi menyadari sebagai pribadi yang nantinya karena mereka ada di masa ini kan selain norma peer group itu penting, tetapi masa di mana mereka itu mencari jati diri gitu. Nah itu yang bagusnya di situ gitu ya. Yang menurut saya ini eh, apa sebuah kodrat ilahi yang memang mereka miliki ya. Ada suara hati di mana mereka meskipun dengan berbagai macam stimulus yang menarik ya di luar gitu ya, tapi mereka tetap sebetulnya eh, memiliki hati nurani untuk untuk mencari yang terbaik gitu ya. Artinya ketika jawaban orang tua itu tidak kita merasa mungkin tidak sempurna atau salah, jangan khawatir juga bahwa mereka tuh pasti juga akan mencari atau mengcross-checkkan itu dengan banyak hal di dalam pengalaman yang nantinya akan menjadi pengalaman hidup mereka sehingga mereka tahu bahwa oh ya inilah yang terbenar, inilah yang salah gitu. Jadi eh, fungsi kita adalah ya tetap berusaha memberikan jawaban yang terbaik gitu aja. Tapi nggak usah takut salah gitu ya. Gitu. Ya, tapi juga jangan ekstrim yang jelas-jelas itu eh, salah juga ya, ekstrim salah gitu ya. Yaitu ya apalagi kalau membuat anak misalnya tidak termotivasi untuk bertanya itu lebih parah lagi gitu ya. Tapi kalau ini anak ini sudah mau bertanya aja menurut saya kita sudah tahu oh berarti eh, ini sudah bagus. Jika kemudian tinggal kita mengarahkan aja. Gitu, dengan memberikan jawaban yang ya yang benar seadanya gitu, apa adanya gitu ya, ya itu buat dilihat Oke, terima kasih Pak ini Jaka. ada satu Tadi lagi dari ya, Bu Bapak atau Paulina, Ibu ya Bu Paulina ya bagaimana cara bagaimana seorang cara ibu jelaskan tentang mimpi basah pada anak laki-laki di mana saya merasa kurang nyaman menjelaskan hal tersebut pada anak laki-lakinya ya kenapa anak kok ayahnya kurang nyaman berani gitu karena mestinya akan jauh lebih baik kalau ayahnya yang menceritakan ini gitu atau mungkin gini ya. Pak, Nah ini anak cowok ya itu akan lebih gimana? dekat dengan ayahnya ketika membahas soal seksualitas atau biasanya kan dengan ibunya. Seperti apa misal dinamika anak cowok dan anak cewek itu akan berbeda atau sama seperti itu. Maaf Bodil, agak putus-putus suaranya. Gimana Bodil ya? Iya, jadi kemungkinan
cerita dari anak cowok atau anak cewek itu lebih peluang yang mana ya? Kira-kira kalau anak cowok bakal lebih cerita ke ibunya atau ke ayahnya seperti itu. Gimana, Pak? Kira-kira Oh secara iya, ya. iya, iya, iya. Ya biasanya sih memang biasanya yaitu tadi tergantung pola komunikasi kebiasaan di rumah itu bagaimana. Kalau sudah terbiasa, maka biasanya anak ya akan cerita gitu ya. Eh, kok ini kok bukan ngompol tahu-tahu tapi keluar sendiri gitu ya. Padahal nggak bermaksud untuk mengompol gitu ya misalnya. Tapi sebagian besar anak mungkin akan menutup ya. Maksudnya kayaknya mereka sudah tahu bahwa ini sesuatu hal yang sensitif. Jadi mereka diem aja gitu. Gitu. Ya, tapi sangat sangat memungkinkan juga memang anak itu akan bertanya gitu. Ya, dan itu tergantung pola kebiasaan komunikasi di rumah gitu. Dan memang mestinya gitu ya akan baik kalau yaitu tadi komunikasi itu antara ayah dengan anak gitu ya. Anak laki-laki ya, ibu atau mama dengan anak wanitanya. Tapi bisa saja eh, yang terjadi adalah misalnya anak ini diam gitu ya. Terus mamanya yang tahu gitu karena biasanya mungkin mamanya yang mungkin nyuci pakaian anaknya di rumah kok tahu loh celana dalam anaknya kok basah gitu ya nah terus eh, dia tahu bahwa itu sperma begitu ya kemudian eh, mamanya ini nanya gitu ya gimana cara saya apa ngasih tahu atau ya bagus kalau dia ngasih tahu ke papanya cuma papanya bilang saya nggak nyaman ya kamu aja deh gitu ya nah padahal lebih baik sebetulnya ya, ini kesempatan sebenarnya kalau papanya eh, cuma sekarang mau dilihat ini mamanya ini Bu Paulina ini memang biasa ngomong dengan anaknya enggak, anak cowoknya enggak gitu. Kalau memang sehari-hari sudah terbiasa ya enggak apa-apa. Tapi menurut saya sih anak akan cenderung meskipun saya membayangkan ya seorang anak cowok ya, meskipun dia sangat dekat dengan mamanya, tetapi untuk hal-hal yang beginian ini kalau yang memberitahukan mamanya, dia nanti akan merasa kayak ya agak mungkin agak malu juga gitu. Gitu. Makanya, tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang. Tapi tetap saya sarankan kalau bisa papanya gitu. Gitu. Ya jelaskan aja kalau loh, ini kan pelajaran biologi eh, semasa kita sekolah dasar ya. Jadi ya kita katakan bahwa ini pertanda kamu sudah mulai menjadi pada masa remaja ini kamu sudah mulai menjadi mau masuk ke masa dewasa. Sudah bukan anak-anak lagi. Itu katakan seperti itu bahwa dia bukan anak-anak lagi sekarang berarti kamu sudah mulai menanjak lebih dewasa. Nah, kenapa kok keluar seperti itu? Ini namanya cairan sperma. Nah, cairan ini dikeluarkan karena keluar dengan sendirinya karena pada masa ini, pada saat usiamu sekarang ini, itu berarti tubuhmu lagi menghasilkan hormon eh, seksualitas pria, gitu. Yang kemudian karena ini pada masa ini atau pada usiamu sekarang ini sedang dalam kondisi begitu sangat berkembang pesat, eh, kemudian dia secara otomatis dia keluar dengan sendirinya, gitu. Ini bertanda bahwa kamu eh, sudah mulai dewasa, gitu. Bahkan, bahkan kita bisa katakan kalau kamu eh, apa ibaratnya seperti papa dan mama, gitu, kamu menjadi seorang papa, gitu ya. Kamu bahkan bisa memiliki seorang anak, gitu. Sudah bisa. Gitu. Nah, guyon ini tanyain aja, kamu mau sekarang punya anak? Biasanya anak akan jawab, nggak mau lah, gitu. Nah, itu momen yang bagus untuk kita katakan, nah, kalau gitu, ya kamu nanti pada masa-masa ini biasanya kamu kalau lihat cewek jadi lebih tertarik, ya nggak apa-apa, gitu. Nah, itu udah, ini jalan masuk ke situ, ngomong-ngomong, ya sambil guyonan, tapi
anak akan memperhatikan gitu. Makanya akan jauh lebih baik kalau ini dilakukan, diomongkan oleh orang tua yang sesama jenis kelamin, dalam hal ini papanya, nggak apa-apa. Ya papanya sambil belajar juga ya ngomong kayak gini ya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, itu Iya, sih. baik. Ya, Jadi bisa disimpulkan seyogyanya kalau mau membicarakan hal-hal yang berbau seksualitas itu lebih baik sesama jenis ya Pak ya. Jadi kalau misalnya anak perempuan ya dengan ibunya, lalu iya, nanti kalau laki ya dengan ayahnya. iya, Itu tapi kembali iyalah, lagi iya. Nah, masa gini, nanti terus yang ngejelasin menstruasi terus papanya. Ya ya. gimana? Ya bisa, Pokoknya bukannya tidak bisa, bisa, bisa. Apalagi kalau pola komunikasi misalnya di rumah, saya katakan misalnya ya kita ngomong dalam kondisi yang real ya, dalam kondisi yang memang tidak ideal, jauh dari ideal. Misalnya untuk orang tua yang misal tidak bersama atau yang single parent, terus gimana? Yang laki ayahnya punya anak perempuan, mungkin istrinya pasangannya sudah meninggal atau pokoknya intinya dia single parent gitu atau sebaliknya seorang ibu yang sudah tidak memiliki pasangan pasangannya sudah meninggal misalnya atau bercerai terus dia punya seorang anak cowok terus gimana ya itu kan terpaksa sebuah keterpaksaan sebuah kondisi yang berbeda ya ya tetap akan jauh lebih baik tetap diterangkan dijelaskan gitu. Tapi kalau seandainya kita punya pilihan, orang tua itu masih lengkap gitu ya, akan jauh lebih baik kalau yang menjelaskan itu sesama eh, yang ya itu tadi ya, jenis kelaminnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ayahnya kurang nyaman sebelum ibu Bu Paulina ngomong ke anaknya, anak cowoknya ini, Bu Paulina ngajarin dulu ke suaminya ngomongnya gimana, bisa diskusi dulu gitu. Kalau susah bisa tanya Mbak Google ya. Sekarang ada yang lebih iya, keren dari Mbak Google, namanya ChatGPT ya. Tanya iya, betul. ChatGPT. Sudah lengkap Itu nanti sekali. kita, tapi juga jangan tergantung 100% dan jawaban ChatGPT ya. Coba nanti kalau ada yang kok kayaknya nggak bener nih, pasti Bapak dan Ibu juga pasti tahu dong gitu ya. Tapi se- menurut saya sih 90% menurut saya ChatGPT itu bermanfaat sih. Ya, ya, Iya, ya, gitu. gitu. Ya, cukup Ya. menjawab ya Bu Paulina dari informasi yang Pak Jaka berikan. Seperti itu tadi Pak Aditya juga sudah. Ya, kembali lagi sih ke komunikasi tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Jaka juga, komunikasi dan shadowing untuk mengarahkan gitu ya. Jadi ketika anak sudah tahu mau bertanya itu hal yang baik begitu ya Pak Jaka ya. Jadi ketika anak sudah berani seperti itu, kita tinggal mengarahkan yang benar yang mana, yang salah yang mana, seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu masih ada waktu 10 menit. Silakan memanfaatkan waktu untuk tanya jawab dan diskusi atau pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Boleh lewat chat, boleh on cam gitu ya, supaya kita bisa saling bertegur sapa. Pak Jaka, kalau saya boleh bertanya nih, kalau dalam kasus-kasus seperti anak remaja ini mulai mengerti situs-situs pornografi, lalu mereka mulai ketagihan dan tadi Pak Jaka katakan juga mulai kecanduan seperti itu. Kira-kira ada tips nggak ya buat kontrol orang tua ini sejauh mana untuk menghandle anak-anak remaja yang sudah mulai aktif mencari tahu hal-hal seperti itu? Ya, jadi sebenarnya masa eh, ini jadi prinsipnya eh, manusia itu kan ada yang mengatakan manusia itu curious curious animal gitu ya. Jadi kita ini makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar gitu ya. Jadi ya itu mengapa kita juga bisa survive berkembang gitu. Jadi sebetulnya kalau menanggapi masa remaja yang kemudian pengen tahu tentang
hal-hal yang terkait dengan perilaku seksual lebih gitu ya, dan kemudian mereka mencari tahu ke hal-hal yang sifatnya situs-situs pornografi, ya memang sebetulnya itu fase yang wajar ya, kalau saya bilang fase yang wajar gitu ya. Tapi kemudian ya itu tadi kembali pada, kalau misalnya proses yang selama ini kita lakukan itu sudah baik dan benar, mereka akan tahu di mana batas untuk berhenti gitu. Nah, masalahnya adalah tidak selalu seideal itu gitu ya. Artinya banyak yang terjebak ke dalam proses yang berkepanjangan menjadi adiksi gitu ya. Nah, kalau sudah adiksi bagaimana? Ini berlaku tidak hanya yang terkait dengan pornografi ya, tapi juga adiksi game ya, terutama ya karena yang eh, di remaja itu kasus-kasus yang selama ini banyak masuk ke kami yang di Pusat Layanan Psikologi yang di WM itu adalah pornografi sama game gitu. Itu eh, kalau boleh saya bilang, kalau sudah sangat katakanlah adiksi memang ya, mengatakan selalu melakukan seperti itu terus, bahkan semakin lama semakin meningkat, sehingga bahkan dampaknya yang jelas itu akhirnya studinya terbengkalai, nilai-nilai menjadi jelek semua. Karena itu kan salah satu ciri adiksi itu kan meningkatnya toleransi. Jadi kalau sekarang saya lihat 1 jam, besok 2 jam, besok lagi 3 jam, 4 jam, makin lama ya, game juga begitu ya. Akhirnya seharian penuh. Kalau orang bekerja membolos bekerja, kalau mahasiswa membolos kuliah, kalau siswa sampai dengan membolos sekolah, ya, atau bahkan di sekolah dia sudah tidak konsen ke situ, gitu. Nah, eh, kalau saya boleh ekstrim saya bilang gitu ya, ya anak ini sebaiknya malah masukkan ke panti rehabilitasi. Ada yang namanya itu therapeutic community, ya. Jadi seperti panti rehabilitasi di mana ya terpaksa eh, satu satu sampai 6 bulan ya, eh, anak ini kita ngomong dalam jangka waktu panjang ya manfaatnya ya. Jadi bahkan misalnya kemudian anak ini harus sementara cuti sekolah, cuti dulu, atau bahkan akhirnya nanti harus mengulang, nggak apa-apa. Menurut saya sih itu jauh lebih baik ya. Masukkan anak ini ke panti rehabilitasi ya. Kemudian di sana mereka punya begitu banyak program-program pengembangan diri ya. Tapi jelas pasti yang namanya internet, HP itu pasti sudah putus kontak gitu. Jadi mereka akan diajarkan bangun pagi pukul 6 misalnya, pukul 5, pukul 6, terus langsung membereskan tempat tidur. Ini bahkan jadi aktivitasnya sangat padat gitu ya, membereskan tempat tidur, nyapu, ngepel lantai gitu ya. Kemudian mungkin pukul 7 nanti ada misalnya ada doa ya sesuai dengan agama, ada pendampingnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan agamanya gitu ya. 7:30 makan pagi sampai pukul 8, setelah itu mandi pagi gitu ya, sampai pukul berapa, terus nanti ada aktivitas, ada vokasional eh, terapinya. Jadi mereka diarahkan, misalnya mereka suka apa, komputer, ya mereka akan belajar tentang eh, software ya atau hardwarenya misalnya, sampai pukul berapa, pukul 12 misalnya, terus istirahat makan siang sampai pukul 1 setelah itu nanti mereka ada eh, makan dan segala macam sampai pukul 1, setelah itu ada aktivitas lagi, olahraga, seperti itu tiap hari gitu. Mungkin pukul 9 sudah harus tidur karena nanti besok paginya pukul 4, pukul 5 sudah harus bangun. Seperti itu. Itu tidak hanya, yang saya tahu tidak hanya di therapeutic community, itu tidak hanya di apa yang basisnya, bahkan ada yang Nasrani ya, bahkan yang di Muslim di pesantren-pesantren pun banyak yang seperti itu. Sudah mulai banyak gitu ya. Jadi saya sarankan seperti itu gitu. Jadi dia bahkan harus keluar dari, istilahnya tidak hanya sekolah, bahkan dari rumah kita. Kita orang tua mungkin boleh nengok mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali aja, ya nengok aja. Setelah itu mungkin harus kasih tahu orang pembina apa
di panti rehab itu kalau mau datang ya setelah itu ya sudah pulang ya anak itu kembali di situ gitu. Nanti keluar ya 6 bulan gitu ya keluar itu sudah menjadi individu yang baru ya fresh clean gitu ya bersih ya dampaknya. Jadi sama seperti detox di kalau kita adiksi narkoba, prosesnya sama. Karena secara psikologis sebenarnya karakteristik adiksinya sama antara yang drug dengan yang non drug. Yang non drug itu misalnya adiksinya yaitu tadi pornografi, game online, gambling gitu ya. Itu cara penanganannya sama. Hanya kalau yang drug ya nanti ada di therapeutic community itu biasanya mereka ada psikiater yang memberikan obat yang sama tetapi nanti dosisnya dikurangi sedikit demi sedikit sedikit supaya nggak sakau. Gitu. Tapi kalau yang di non drug mungkin tidak ada tetapi lebih banyak kegiatan-kegiatan itu keseharian itu yang intinya mendisiplinkan diri, mematangkan kondisi psikologis, membuat mereka jadi lebih asertif dan kemudian memiliki pola pikir yang baru bahkan itu. Ya, jadi personalitinya malah jauh lebih baik ketika mereka sudah menjalani itu keluar itu biasanya orang tua mengatakan jauh lebih baik gitu daripada malah sebelumnya gitu. Gitu. Oke, baik Pak Jaka. Terima kasih informasinya. Mungkin bisa dibagikan kira-kira lokasinya di mana ya kira untuk panti rehabilitasi. Ada saran Di mungkin? ya di Surabaya itu ada beberapa atau bahkan di beberapa itu yang di beberapa tempat yang Nasrani itu saya tahu eh, biasanya yang Katolik Kristen itu ya itu ada di daerah-daerah seperti yang di daerah-daerah dingin ya misalnya seperti di Trawas Oh, apa eh, ya Trawas kalau Slaget di Surabaya, yang tempat-tempat yang biasanya kita apa banyak banyak tempat yang biasanya kita gunakan untuk apa tuh namanya doa itu loh ya eh, apa seperti eh, apa saya ada kok rekoleksi gitu. ya rekoleksi ya tempat-tempat yang biasanya banyak tempat-tempat seperti itu ya karena memang itu membuat mereka akhirnya juga nantinya justru eh, ya memang dijauhkan dari tidak ada wifi memang wifi-nya sangat sulit sekali gitu jadi internet itu memang jaringan internet memang tidak ada jadi mereka seperti kayak diisolir gitu gitu dan mungkin Oke, eh, akhirnya mereka juga lebih banyak kalau misalnya ini ya lebih baik makan sehat gitu karena hawanya dingin ya jadi tidak mengkonsumsi hal yang negatif tetapi ya mengkonsumsi hal yang positif gitu itu. baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jaka informasinya tadi. Ya, Hmm. untuk penanganan jika ada yang mulai kecanduan pornografi, yang berbau-berbau seperti itu, sepertinya karena banyak yang dialami anak-anak juga gitu. Jadi mungkin bisa kami sarankan jika memang itu butuh untuk diberikan panti rehabilitasi boleh, tapi akhirnya nanti kalau itu malah jatuhnya kayak cuti sekolah ya Pak ya, karena harus berdinamika cukup lama di sana. Ya, kalau Enggak juga sih misalnya biasanya lebih ke oh ini hambatan terbesarnya malah dari orang tua oh gitu, merasa biasanya masih bisa ya membawa itu ke psikolog, ke psikiater, gitu ya, ditangani sendiri. Ya selama masih bisa tangani sendiri ya, kalau saya boleh bilang kalau mau tegas ya sudah diputus saja. Anaknya nggak boleh bawa HP, terus jaringan wifi di rumah dihentikan. Gitu ya. Itu kalau mau ekstrim loh ya, itu. Jadi shadowingnya akhirnya jadi ketat, gitu. Kalau memang sudah adiksi loh ya, kalau memang sudah ya, adiksi, gitu. oke. Baik. Ya. Baik Pak Jaka, terima kasih sekali Ya. lagi. Jika ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Masih ada waktu, karena kesempatan emas ini kita bisa bersama dengan Pak Jaka Ya. di sela-sela kesibukan Nggak apa-apa beliau. ya. Ya. Nanti saya kirim PPT-nya juga ya ke Bu Odilia ya. Ya. Yang nanti Ya. saya bagikan ke Bapak Ibu wali murid. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup
Atau masih ingin ada yang disampaikan, diskusi? Ya, kiranya kayaknya orang tua sudah cukup. Oh ini ada, oh ada izin ya, silahkan Ibu. Cukup jelas, terima kasih Bu Eli. Nanti akan saya bagikan materi hari ini melalui wali kelas juga. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka kegiatan hari ini akan saya tutup. Gitu. Terima kasih banyak Pak Jaka atas waktunya dan informasi ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga bisa menambah wawasan dan berguna buat kami dalam mendidik anak-anak. Juga kami Bapak Ibu guru pasti terbantu sekali adanya informasi dari Pak Jaka mempermudah kita berkoordinasi antara dengan orang tua seperti itu. Baik, Bapak Ibu, rundown kita dari jam 9 sampai jam 11 karena ini sudah mendekati pukul 11, kurang 5 menit lagi gitu ya. Kita tutup saja dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Yesi. Silakan Bu Yesi. Baik, terima kasih Bu Odil. Mari Pak Jaka serta Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami dalam perjumpaan kami pada hari ini. Kiranya pengalaman yang kami terima ini dapat membuat kami semakin menyadari untuk senantiasa merawat dan mengembangkan cinta kasih kepada anak-anak kami. Setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati segala kegiatan kami hari ini. Terima kasih ya Bapa atas cinta-Mu kepada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan terus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Odil. Ini saya coba kirim ke chat, tapi mungkin kok agak nganu ya, sinyalnya memang tidak terlalu kuat ya. Iya, nanti aja saya kirim lagi ke Bu Odil ya. Iya, iya, oke. Gitu Bu Odil ya. Oke. Ya. Oh, sudah Bu Odil. Coba Bu Odil. Bu Odil coba lihat di chat. Bisa nggak? Bisa dilihat di chat. Saya, ya, bisa di-download di situ ya. Ya, bisa. Oke. Terima kasih Pak Jaka Ya, sudah bisa oke. Sama-sama. Ya, oke. dijelaskan oleh Pak Jaka. Ya, dari Iya. video klip juga. Oke, kita belum dokumentasi ya hari ini. Apa tadi sudah di screenshot Oh ya? ya, belum kayaknya. Boleh sih kalau Boleh, mau foto dulu. boleh, boleh kalau mau Kayaknya saya juga foto-foto. butuh fotonya. Oke, siap. Nanti kita kirimkan kembali ya ke Pak Iya, Jaka. Oke, nanti saya minta mari foto-fotonya ya kita Bu ya. foto. Heeh. Boleh sih kalau mau foto Ah, dulu. Bu Mega minta bantuannya ya. Oke, satu, dua slide pertama. Oke, ada berapa slide ini, Bu Mega? Boleh on cam terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, untuk dokumentasi hari ini. Oke, ada 7 slide. Baik, silakan Bu Mega, boleh dibantu dokumentasinya. Oke, untuk slide kedua.
Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Sudah, atas oke. waktunya. Terima kasih juga Pak Jaka sudah meluangkan waktu di hari Sabtu untuk berbagi pengalaman, informasi, dan ilmunya kepada kami. Semoga yang tadi saya berikan, yang Pak Jaka berikan tadi, berkenan membantu Bapak Ibu peserta didik juga dalam berdinamika. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi, Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir. Jika memang dirasa sudah, boleh meninggalkan room Zoom hari ini. Selamat Oke, pagi dan sampai berjumpa kembali. oke. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Yuk, terima kasih ya semuanya ya. Buat Dilia, para guru dan para orang tua. Terima kasih. Terima kasih Izin untuk banyak Pak live. Jaka. Ya, Ya, terima ya, kasih. ya.